nih anak udah jadi artis, udah terkenal di TV ya kan, masih mau jadi idol. Ya kombinasi semuanya, dia tuh cocok banget bawain lagu-lagu yang lucu ya. Ketika dia post foto di Twitter ataupun di Instagram, dia bisa apa ya, bisa tampil dengan lucu, dia bisa tampil dengan dia berdiri aja lucu gitu loh. Itu seorang Fritzy. Belum kelihatan, dia masih coba-coba dan sekarang dia ini lagi ngebangun image itu Zimet ya, Fritzy Jamet. Oke, sebelum mulai gua mau ada sulap kecil-kecilan dulu ya. Oke, satu, 2, 3. Ya, bagaimana teman-teman ya? Gimik dasar ya. Oke, balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini di segmen Bertegel di mana gua akan bahas member yang berulang tahun dan ya, seperti yang gue lakukan tadi di opening ya, yaitu ada gimmick kecil-kecilan soal sulap karena ini berhubungan langsung sama member yang akan gue bahas hari ini atau yang berulang tahun hari ini. Ya, jadi di tanggal 28 Juli hari ini itu ada yang ulang tahun, lebih tepatnya lahir di 28 Juli 2008. Member yang berulang tahun 16 tahun. Dia adalah Fritzy Rosmarian dari generasi 12. Ya, dia adalah member pertama yang kelahiran 2008 yang gua bahas. Bener nggak? Karena 2008-nya cuman ada beberapa member aja, nggak banyak. Oke, jadi bahas Fritzy, si pesulap ya, generasi 12. Jadi itulah alasan kenapa gua tadi ada sulap-sulapan kecil-kecilan. Ya. Oke. Balik lagi kali ini bareng gua untuk bahas Fritzy di Bertegel, dimana di Bertegel itu gua akan bahas keunggulan membernya, keunikan membernya seperti apa, dan karena berhubung Fritzy ini adalah seorang trainee, masih trainee, dia belum ada birthday t-shirt, jadi nggak akan ada pembahasan birthday t-shirt di tahun ini. Jadi langsung gua akan mention juga nanti proyekan dari fanbase-nya Fritzy, lalu ya akan ada ucapan juga singkat dan udah itu aja untuk Bertegel susunannya kalau bahas trainee ya. Balik lagi ke Fritzy. Jadi Fritzy ini adalah generasi 12 dan dia menjadi generasi 12 ke 3 ya, yang ketiga yang gua bahas di channel gua di .id ya. Setelah sebelumnya gua bahas itu ada Morin dan ada Naila. Kali ini gue bahas Fritzy. Ya, image pesulap yang kuat dari seorang Fritzy ya. Sampai-sampai gue tadi buat sesuatu di depan. Itu memang kuat banget. Sampai semua orang tuh tahu kalau Fritzy itu adalah seorang pesulap dulunya sebelum masuk ke JKT48. Dia pernah ikut di Indonesia Got Talent ya, di pencarian bakat. Salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia dan bahkan itu terkenal di seluruh dunia. Dan cabangnya itu ada di Indonesia. Itu Indonesia Got Talent, dia masuk di situ dan cukup dikenal namanya di sana ya. Karena dikenal sebagai seorang pesulap cilik karena dia waktu ikut Indonesian Got Talent itu masih muda banget. Lo bayangin aja sekarang dia itu umurnya 16 tahun dan itu udah beberapa tahun yang lalu. Jadi berapa umurnya? 14, 13 entah, tapi itu termasuk masih kecil ya kan. Dia masuk Indonesia Got Talent, dikenal oleh banyak orang dan sudah pula punya fansnya sendiri ya kan. Sampai dia ikut di American's Got Talent yang apa ya, pokoknya American's Got Talentnya gak beda, gue juga gak paham. Dan itu ketika dia sudah diterima sebagai member atau trainee JKT48 generasi 12. Tapi dari pihak manajemen JKT-nya memperbolehkan Fritzy untuk menyelesaikan kompetisinya dulu selagi dia lolos ya. Dia lolos, dia juga masih lanjut di AGT saat itu. Dia masih diperbolehkan untuk menyelesaikan kompetisinya sampai selesai dan habis itu udah dia fokus banget ke JKT48 sebagai trainee ya. Ya kalau saat Fritzy masuk pertama kali ke generasi 12 yang dimana orang tuh antara terkejut dan enggak ya. Antara udah bisa nebak, oh Fritzy udah bisa masuk, ada desas-desusnya dia bakal masuk gitu kan. Ada juga yang kaget, kalau gue sih kaget. Kayak, oh ternyata beneran anak ini masuk gitu kan. Setelah kaget, ya gue ada pikiran julid terhadap Fritzy di awal ya. Maaf banget ya Fritzy, cuma itu yang terjadi. Gue punya pemikiran kayak, nih anak
udah jadi artis, udah terkenal di TV ya kan, masih mau jadi idol gitu. Awalnya seperti itu ya, pemikiran gue awalnya seperti itu. Cuma nggak sampai gue tweet, nggak sampai gue DM anaknya, cuman itu di pikiran gue sendiri aja. Sampai ya gue ngelihat anaknya secara langsung, maksudnya secara langsung tuh ngelihat dia perform, ngelihat dia ketika di JKT48, dia berusaha membangun image yang baru. Dia berusaha kayak menunjukkan ya gue masuk di sini juga sebagai orang yang mulai dari nol juga gitu loh, nggak yang serta merta gue terkenal di suatu kompetisi dengan image pesulap ya gue masuk di sini juga langsung melejit, nggak juga gitu loh. Dia mulai dari nol juga, dia mau buktiin seperti itu, dia mau buktiin kalau ya yang masuk di JKT48 itu adalah Fritzy Rosmerian loh, bukan Fritzy si pesulap itu gitu loh. Dia mau membangun image yang baru dan apa ya, tekad yang ditunjukkan sama niat yang ditunjukkan sama Fritzy di awal itu adalah dia mau jadi idol. Dia sering banget mention itu, dia mau jadi idol di JKT48 School juga dia mau jadi idol katanya. Terus di live stream juga mau jadi idol gitu kan. Terus salah satu faktor yang nyemplungin dia buat daftar JKT48 karena fansnya juga ya banyak yang nyaranin gitu ya, ayo Fritzy daftar, dan dia beneran daftar dan jadi tertarik ke dunia peridolan dan sekarang udah jadi idol ya, walaupun trainee masih. Dan sekarang karena dia udah membangun image baru sebagai sosok yang baru di JKT48, dia udah jarang nyinggung image pesulap. Dia udah jarang loh nyinggung image pesulapnya dia gitu. Bahkan nggak tahu ya, apakah pernah Fritzy show itu ada sulap-sulapnya? Kayaknya nggak pernah deh. Termasuk JKT48 School mungkin enggak ya, nggak sampai yang sulap yang serius banget tuh mungkin enggak. Tapi kalau di TikToknya pernah. Dia pernah buat kayak video pertama kali buat TikTok, dia ada sulapnya gitu loh, kayak tunjukin bakat ya, bakatnya adalah sulap. Dan image yang dibangun sama Fritzy sekarang itu adalah image lucu, imut gitu kan. Terus suaranya halus. Itu yang ditampilkan sama Fritzy sebagai seorang trainee atau member JKT48. Dengan tubuh mungilnya gitu, terus rambut lurus, ponian gitu. Itu image yang sedang dibawakan Fritzy saat ini di umurnya yang ke-16 ya. 15-16 itu image yang dibawakan sama Fritzy. Dan dengan semuanya, kombinasi semuanya, dia tuh cocok banget bawain lagu-lagu yang lucu ya, lagu-lagu lucu, lagu-lagu imut kayak mungkin contohnya adalah Tenshi no Shippo di Pajama Drive. Itu benar-benar oke. Fritzy harus masuk lagu ini dan bener dia masuk gitu loh. Dia bawain lagu itu mungkin barengan beberapa member generasi 12 lainnya yang terpilih juga untuk bawain Tenshi no Shippo. Dan menurut gue itu adalah yang paling tepat sih. Unit song yang paling menggambarkan Fritzy ya. Mungkin gue biasanya mention lagu yang paling membernya itu ada di Milestone, cuma kali ini di Birthday Girl. Unik. Dan kalau untuk masalah Fritzy ya, yang gue suka dari Fritzy itu adalah ketika dia foto. Ketika dia post foto di Twitter ataupun di Instagram, dia bisa bisa tampil dengan lucu, dia berdiri aja lucu gitu loh. Itu seorang Fritzy. Dari semua kombinasinya, mukanya, rambutnya, bahkan termasuk tubuhnya juga ya. Postur maksud gue, itu jadinya satu paket lucu gitu loh. Bukan satu paket lucu yang hahaha, tapi lucu imut gitu ya, kawaii. Terus outfitnya juga gue suka ya. Outfitnya Fritzy itu kayak warna-warni ya. Perpaduan warnanya itu gue suka dari seorang Fritzy. Lalu tapi lucu-lucu kayak gitu ya, imut-imut, mungil-mungil kayak gitu, dia ini membawakan image lainnya, yaitu image buaya JKT48. Buayanya generasi 12 ya. Banyak member yang udah pernah membawakan image seperti ini ya. Salah satunya dari generasi 10 itu ada, terus dari generasi 11 itu juga ada. Kali ini dari generasi 12-nya itu ada Fritzy yang bawain image buaya ini ya. Dia suka
apa namanya, gombal-gombalin fans gitu kan lewat Twitter ataupun lewat live. Tapi lebih sering itu pakai lewat Twitter ya, karena dia teks. Dia mungkin nggak kuat kalau interaksi langsung lewat live, mungkin agak cringe. Cuma terkadang juga dia bawain ya, kadang dia lempar-lempar kayak gombal-gombalan gitu lewat ketika dia live. Dan kalau misalkan dia sama teman-temannya ya, bagi teman segenerasinya, generasi 12, Fritzy adalah sosok yang kalau ketawa itu dibilang ketawa karir ya. Ketawa yang enggak apa namanya? Yang enggak lepas gitu loh, yang kayak enggak ketawa banget. Tahu enggak sih? Enggak ketawa banget, yang cuma kayak hehehe hahaha gitu. Ketawanya Fritzy itu kayak gitu. Memang terlihat kaku, tapi kalau memang sifat anaknya kayak gitu sih ya gimana gitu loh. Kita nggak bisa nuntut juga anaknya ayo dong ketawa gitu loh. Cuma anak-anak generasi 12 pada bilang Fritzy itu ketawa karir gitu ya, ketawa respect. Itu yang sering dibawakan maksudnya sering terlihat, Fritzy itu sering terlihat seperti itu. Dan karena semua karakternya tadi, semua image yang menempel pada dia yang baru ya, image baru, dan orang-orang juga mungkin ada yang baru kenal Fritzy juga, terutama gue juga sebenarnya nggak ngikutin Fritzy ketika dia di ajang pencarian bakat sebelumnya atau pencarian bakat lain-lain ya. Gue tahu Fritzy sulap gitu ya, cuma gue nggak tahu sedetail itu. Gue nggak tahu dia kompetisi seperti apa, gue nggak tahu dia juara berapa ya kan. Gue nggak terlalu mengikuti. Ketika gue sebagai seorang fans yang kenal Fritzy sebagai trainee JKT48, gue lupa kalau Fritzy ini pesulap. Gue lupa kalau Fritzy ini bisa sulap. Ya karena artinya image yang dibangun sama Fritzy sebagai seorang idol ya, image barunya dia itu berhasil nempel ke dia gitu loh, dan menghilangkan image pesulapnya itu. Jadi ya menurut gue bagus sih gitu loh, ngilangin satu image yang sudah terbangun sebelumnya dengan image baru yang memang dia pengen tampilkan gitu. Jadi berhasil ya Fritzy buat image barunya itu. Cuma ya ini juga jadi kekurangan bagi Fritzy, dan gue harus mention ini buat ya pesan-pesan juga buat anaknya ya. Image-nya ini masih belum kuat. Image-nya ini belum kuat, karakternya tuh masih belum tahu dia mau seperti apa sih karakter yang mau dibawakan oleh Fritzy ini. Kalau untuk ngomong MC bahkan live dia masih terlalu formal menurut gue, kayak kaku. Bahasa-bahasanya tuh kayak masih bahasa orang yang bawa acara, tau gak sih? Kalau bagi gue kayak gitu. Entah kalau menurut kalian seperti apa Fritzy kalau lagi live. Memang terkadang ada momen-momen Fritzy itu seru gitu loh kalau live, kayak kalau lagi dia cerita, kalau lagi dia ada sesuatu yang memang dia mau tunjukin, itu interaktif banget dan seru. Cuma kalau dia lagi bacain komen atau kayak berusaha untuk buat sesuatu jadi cerita, itu terlalu formal. Enggak terlalu formal juga sih, kayak cenderung formal ya, kata-katanya, gesturnya masih belum ada kayak belum luwes banget gitu loh ya. Jadi kayak masih dia itu live di kamarnya dia ya, dan dia sendiri di kamar itu, depan dia cuman kamera atau handphonenya dia kan, terus live ya. Dia kayak bawa acara. Itu yang gue lihat dari seorang Fritzy. Dia kayak kayak apa yang dia tampilkan ketika dia MC di teater, itu juga masih kaku. Itu yang menurut gue yang masih bisa dikembangkan lagi sama Fritzy, dan gue yakin dia bisa sih buat jadi lebih lebih santai lagi lah anaknya, jadi lebih santai, cara bawanya mungkin lebih informal ya. Mungkin memang secara pembawaan anaknya memang seperti itu ya, cuma gue berharap ada sesuatu yang berubah lah dari situ ya, cuma nggak maksa ya. Dan seperti yang gue mention tadi, entah gue udah sebut atau belum, dia ini belum punya karakter yang kuat. Jadi belum tahu nih karakter kemana nih arah si Fritzy ini mau menonjolkan karakternya. Dia mau ke yang lucu kah, dia mau yang ke kalem kah, atau dia mau yang heboh tapi dengan muka imutnya gitu kan. Belum kelihatan. Dia masih coba-coba, dan sekarang dia ini lagi ngebangun image itu Zimet ya, Fritzy Jamet.
Ya, dia masih mencoba untuk ngebangun image itu dengan apa ya? Terkadang kayak pose-posenya gitu kan. Eh, Kalau misalkan kita melihat image-nya seorang Ella dengan kealayannya itu berhasil, nah Fritzy ini coba dengan eh, image Jamet ya. Itu yang mau coba dilakukan sama Fritzy. Cuman kayaknya nggak jadi karakter utama banget. Itu kayak karakter sampingan aja. Kayak ya mungkin pas dia live atau pas dia mungkin nanti kalau ada PM dia mungkin akan PM seperti itu, atau pas lagi VC dia bakal ngeluarin image yang seperti itu. Ya. Yeah. Tapi gue lihat Fritzy masih sering coba-coba untuk apa namanya mencari karakter-karakter baru yang mungkin cocok sama dia, yang dia suka dan yang audiens juga nangkep gitu loh. Itu yang gue lihat ya dari Fritzy. Dan ya semakin kesini anaknya juga semakin terlihat sih arahnya mau kemana gitu kan. Sudah mulai terbangun juga image-nya sebenarnya. Cuman gue masih belum nangkep juga sih. Cuman anaknya udah mulai ada cerita-cerita yang apa ya? Kayak santai gitu loh. Dia ceritainnya lebih santai, dia ceritainnya lebih kayak seseorang cerita ke temennya gitu, lebih ke arah situ sekarang. Apalagi kalau misalkan penonton yang nontonin live-nya Fritzy komen soal mamanya gitu ya, gombalin mamanya atau kayak mamanya Fritzy Osiku gitu kan. Fritzy-nya reaksinya tuh terkadang memang dibuat-buat ya, kayak marahnya gitu ya, marahnya tuh kayak gitu ya, kayak terlalu apa, terlalu tidak natural gitu. Cuma ada momen-momen juga yang dia kagetnya itu, oh ini beneran kaget ya, Fritzy beneran kaget, terus Fritzy kayak beneran kesel gitu ya, kesel gemes gitu ya. Terus ada yang dia momen juga kadang kayak mau ketawa gitu ngelihat tingkah dari fans ini apa mancing-mancing Fritzy, dan itu bagus menurut gue, dimana ketika ada fans atau penonton audiens itu mancing-mancing orangnya, dan orangnya itu bisa apa, ketika orangnya nangkep ya, itu bisa jadi apa namanya, suatu karakter gitu loh buat orang itu gitu ya, tektokannya tuh dapet, nah itu. Jadi itu bisa ngebangun suatu karakter kalau misalkan ada interaksi antara penonton dan si siapa? Streamer atau si pembuat video. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi kalau ada interaksi itu ya orang si apa sih? Si pembuat videonya gue bingung nih memposisikan kalau misalnya kayak gue gitu ya. Ada kalian gitu yang nonton, terus ada interaksinya, misalnya live gitu ya, baca-bacain komen atau interaksi sama penontonnya, cerita-cerita, itu bakal ada chemistry ya, bakal ada chemistry dari si pembuat videonya dan si audiensnya gitu loh, dan itu bisa ngebangun suatu karakter gitu ya. Kalau kalian mungkin tahu beberapa, kayak kalau kalian lihat YouTuber gitu misalkan, kalau dia ada interaksi dengan penontonnya dan itu nyambung, itu bisa menjadi karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh YouTuber lain. Nah itu contohnya gitu loh. Ketika si Fritzy mungkin punya interaksi dengan penontonnya, fans-fansnya, dan itu nyambung satu sama lain ya, saling saut-sautan, itu bisa ngebangun suatu image baru bagi Fritzy, image yang gak dipunyai oleh member-member lain. Ya, itu dia. Jadi semakin sering dia interaksi sama fans melalui live ataupun Twitter, itu akan semakin membangun karakter dari membernya atau si Fritzy kalau dalam hal ini gitu. Ya, yang gue bilangin tadi kalian nyambung gak sih? Gue takut kalian gak ngerti gitu. Gue takut kalian mungkin nganggap gue kayak muter-muter ngomongnya, mohon maaf ya teman-teman. Semoga kalian menangkap apa yang gue sampaikan tadi, dan kalaupun gak nangkep ya udah, kita move on ya ke pembahasan selanjutnya. Dan kalau misalkan gue tadi bilang generasi 12 itu bilang Fritzy ketawa karir, baru-baru ini, baru sekitar beberapa hari yang lalu ya, gue melihat update di Twitter kalau Fritzy itu ternyata udah bisa ketawa. Kalau kata anak-anak generasi 12 kayak, wah akhirnya Fritzy udah bisa ketawa ngakak gitu. Ya bagus lah. Ya kayak enggak berusaha
bukan berusaha, maksudnya ketawanya tuh nggak yang ketawa terpaksa atau ketawa respect gitu ya, jadi ketawa banget. Mungkin sebenarnya anaknya bisa ketawa bener ya, maksudnya ketawa yang eh, ketawa ikhlas ketawa tulus gitu ya. Coba orang mungkin nggak pernah ngeliat ya, member-member lain pun nggak pernah ngeliat, mungkin baru itu mereka ngeliat kayak oh ternyata Fritzy bisa ya ketawa. Cuma ya masa sih nggak bisa ketawa, harusnya bisa ya. Itu ini aja gimmick kan, mungkin bumbu-bumbu dari generasi 12 aja buat ceng-cengin Fritzy ya. Walaupun anaknya sekarang itu dengan karakter yang kalem, anaknya karakter lucu ya, imut, cenderung anak baik ya, image itu nggak menutup kemungkinan anak ini ke depannya bisa banyak tingkah, bisa kita nggak expect anak itu ternyata Fritzy sekarang seperti ini ya, perasaan dulu enggak deh gitu loh. Ya sebagai contoh kita lihat aja Vioni sama Ella ya, Vioni sama Ella pas training kayak gimana sih. Vioni pas akademi pendiam, lucu ya, sekarang lucu juga sih, maksudnya pendiam, kalem gitu ya, kayak polos, nggak tahu apa-apa. Sekarang lihat Vioni ya, heboh, live bisa sambil senam, live bisa sambil dance gitu ya. Itu yang dilakukan sama Vioni. Boxing ya, live sambil boxing juga bisa. Ella dengan semua tingkah lakunya sekarang, image alainya itu yang semakin menjadi-jadi. Wow, dulu Ella sosok yang pendiam, sosok yang orang taunya pinter nyanyi nih anak gitu kan, suka cover lagu. Tapi semuanya berubah ya ketika dia jadi member, ketika dia udah menemukan kayak oh ini loh gua gitu loh. Siapa ya yang expect kalau Ella bakal jadi seperti itu ya. Cuman jadi semakin seru, bukan mengarah ke hal yang negatif, cuma nama mereka jadi semakin besar, mereka jadi semakin seru buat dilihat, dan nggak menutup kemungkinan Fritzy akan jadi seperti itu ya, salah satu contohnya. Cuma ya gue belum kebayang aja kalau misalnya Fritzy bisa jadi yang banyak tingkah kayak gitu, tantruman terus gitu ya. Ya nggak kebayang kalau saat ini gitu. Kita akan lihat dalam 2 tahun ke depan mungkin ya. 2 tahun ke depan deh kita akan lihat perkembangan dari Fritzy. Dan kalau untuk harapan ya, mungkin harapan gue tadi karakternya Fritzy itu makin kuat gitu. Karakternya makin kuat ya, kita makin kenal dia tuh mau nampilin atau mau nunjukin diri sebagai Fritzy yang seperti apa. Nah, gue berharap dia menemukannya. Mumpung masih training, nggak apa-apa, kita belum tahu Fritzy ini seperti apa, arahnya itu mau kemana. Cuma seiring berjalannya waktu gue yakin dia akan menemukan gitu. Dan interaksi aja terus sama anaknya, dukung anaknya gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, semakin kuat interaksi sama membernya juga, kalau nyambung sama penontonnya, itu bakal ngebangun suatu karakter tersendiri, dan itu nggak dimiliki sama member lain ya. Oke, itu dia untuk Fritzy ya. Mungkin gue bakal banyak bahas soal ya dia yang masih polos saat ini, dia yang masih kalem saat ini, itu yang masih gue bahas ya. Itu yang gue bahas untuk birthday-nya kali ini, dan semoga ini birthday yang pertama, dan akan ada birthday selanjutnya yang akan gue bahas. Mungkin di tahun depan dia sudah seperti apa ya kan, atau mungkin sudah ada birthday t-shirt. Ya, kita gak ada yang bisa tebak seperti apa jalur karir seseorang ya, perjalanan seseorang seperti apa. Dan ya, gue langsung aja mention proyekan dari fanbase Fritzy kali ini. Fanbase yang Fritzy itu ada Fritzy Force. Kalian bisa lihat Twitter account Fritzy Force di sini buat lihat hashtag apa yang dibawakan oleh Fritzy Force di hari ulang tahunnya Fritzy yang ke-16 di 28 Juli ini. Ya, kalian ramein hashtagnya, kalian buat proyekan kalian ya. Gunain hashtag itu, tag anaknya, tag Fritzy maksud gue, tag Fritzy dan tag Fritzy Force. Siapa tahu Fritzy Force akan repost ya, dan bisa dilihat sama Fritzy-nya. Oh, si kakak ini ngucapin gitu loh ya. Kalian ramein, kalian buat happy anaknya, terutama nanti kalau misalkan ada momen anaknya dirayain di teater ya, kecil-kecilan, karena belum bisa saya tansai.
Ramen juga proyekan dari Fridzi Force dan jaga apa namanya ininya ya, jaga proyekannya ya. Oke, mungkin itu aja untuk Fridzi ya. Tadi udah ada ucapan sama harapannya ya. Semoga happy lah di hari ulang tahun yang ke-16 tahun ini ya buat Fridzi. Oke, mungkin itu aja untuk birthday girl Fridzi kali ini. Kita akan balik lagi di video berikutnya, itu ada dari generasi 12 juga, Arali, ya, Abigail Rahel di 6 Agustus. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di 6 Agustus teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit, bye-bye. Mau sulap lagi nggak?